Tak cocok waktu sama wak perempuan. Pakai kode. Masuk kau. Masuk kau. Masuk kau. Biar ku giling kau. Masuk kau. Orang dulu begitu. Ajan, ajan luar biasa. Ayah kau ini kalau ajan, Allahu Akbar. Pernah saking tingginya napas ayah kau panjang, tak tahu di ujungnya. Kebanyakan ayunannya. Hayya 'alas salat. Belok ke ujung. Udah makan teringatnya kau dil, belum wak masuk ilmu. Begitunya pula main ular main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersyukur kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid kita. Mudah-mudahan dengan adanya kekuatan dan kesempatan sekaligus kesehatan, kita manfaatkan dengan semua hal kebaikan. Karena banyak orang yang tak sehat, sisa usianya bukan nilai pahala, bahkan sisa usianya penuh dengan dosa. Makanya Bapak Ibu, kalau ulama bertambah umurnya menangis dia, kalau kita bertambah umur kita tertawa dan bahagia. Tak tahu dia belum tentu bertambah umurnya bertambah pahalanya, entah bertambahnya dosanya. Itulah kadang-kadang aku kepala nengoknya Bu, udah nenek masih ulang tahun lagi, selamat, udah tua, tak tahu dah mau mati, ulang tahun lagi gitu. Maunya kuliah udah kayak gitu murawak, tengoklah usia. Oh Tuhanku, gigi udah tak ada semua, apa mau dibanggakan lagi. Dekat mati, introspeksi diri, termasuk saya ngomong pada malam hari ini. Mudah-mudahan sucikan hati, jauhkan hasad dan iri, tuluslah kita layaknya sebagai hamba Allah yang masuk nantinya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini saya kutip dalam kitab Hillatul Awliya yang ditulis Imam Abu Nuaim. Salah satu ungkapan dalam kitab ini yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau mengungkapkan, qara'tu fit Taurati arba'ata asturin mutawaliyat. Aku pernah membaca isi Taurat yang ada 4 baris kalimat yang berturut-turut. Inilah kaji kita Bapak Ibu. Apa rupanya isi Taurat yang 4 baris ini? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian kita pada malam hari ini. Pertama, kata Wahab bin Munabbih, man qara'a kitaballahi fa dhanna annahu la yughfaru lah fa huwa minal mustahzi'in. Siapa yang sudah membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, bahwa dia merasa dosanya tak diampuni, maka samalah dia melecehkan ayat-ayat Allah itu. Tidak ada satu dosa pun yang tak diampuni Allah kecuali satu. Siapakah dia Bu? Orang yang mensyirikkan Allah. Karena kalau sudah diduakan, jangankan Allah sebagai pencipta makhluk dan dunia ini, tak mungkin dia tak marah terhadap hambanya kalau dia diduakan. Termaksud kita, tak ada orang yang tak marah diduakan. Ada yang enggak marah? Tak ada. Semua orang yang diduakan akan marah. Makanya sejelek dan apapun masa lalu kita, kata Wahab bin Munabbih, jangan pernah kau takut tak diampuni Allah dosamu dengan satu syarat, jangan syirik. Sekarang yang macam syirik ini Bapak Ibu, ada orang memang rajin sholat tapi rajin berdukun, ada. Sholat tak pernah tinggal, sikit-sikit berdukun. Apalagi pawang, pawang. Sikit-sikit pawang macam ini musim hujan. Siapa yang pesta pawang, lumayanlah jobnya ini. Tahulah pawang ini. Oh, aku dah pernah kena aku Pak. Gayanya.
Cuman Pak, hari apa yang bagus? Semua hari bagus. Cuman menurut saya cocok hari Minggu lah. Hari Minggu. Apa syaratnya Pak? Biar jangan hujan. Ditengoknya muka yang mau nikah nih. Ku tengok gaya-gaya kau. Kau jangan kentut. Enggak boleh kentut pengantinnya. Macam mana enggak kentut pengantin satu harian Pak di atas pelami? Mana mungkin tak kentut. Yang kedua Pak, yang kedua cari. Memang dukun ini, pawang ini, apa yang payah dicari itu yang disuruhnya dicari. Muhammad, tidak ada pawang pintar. Kita yang bodoh sama dia. Kita yang dibodoh-bodohinya. Kita bilang dia pintar. Kita yang pao. Kalau kita pintar, kak akan mau datang mendatangi dukun. Ngeri kali dukunnya. Kita yang bodoh. Kau yang bodoh, pao bilang aja. Ini bahasa Medannya ini Pak. Jadi kadang-kadang ya Allah Rabb, jangan Bu, sesuram apapun masa lalu awak masih ada ampunan. Dan tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali torerong torerong. Jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Tak ada gunanya rajin mengaji kalau sirik masih tertanam dalam hati. Tak ada gunanya. Yang banyak orang sekarang begitu, percaya kepada tahayul. Bunyi burung hantu, katanya ada orang yang mati, besok burung tu yang mati. Sekarang banyak begitu, berkedip-kedip mata. Kok gini weh? Kayak pula anak ini. Kok gini? Oh, kata orang ada yang rindu, rupanya tinggi kolesterol tu. Besok stroke dia gara-gara itu. Jangan percaya. Makanya kalau sudah kita tengok, innallaha la yughfaru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tidak ada yang tak diampuni Allah dosa, semua Allah ampuni kecuali dosa syirik. Nah, jadi siapa yang tak yakin dosanya diampuni, samalah kau melecehkan ayat-ayat Allah. Banyak ayat-ayat Allah yang penuh harapan ampunan, dipancing Allah kita dengan rahmatnya, tapi kita tak pernah semangat untuk melaksanakan perintahnya. Makanya semua kita punya masa lalu. Maka kalau ada, apalagi Allah Bu, tak pernah mengejek hambanya kalau berbuat baik, masa lalunya buruk. Kenapa ada manusia suka melecehkan makhluk yang berbuat baik, meninggalkan masa buruknya? Sekarang banyak begitu. Awak dulu mantan pencuri di kampung ini, mantan perampok, mantan pemain narkoba, mantan pemain togel. Begitu awak masuk masjid, sinis mata orang menengok kita, sinis kawannya. Nah, pemain lama ini, kau jaga-jaga. Ngeri ini bolak-balik Tanjung Kusta mainannya. Kau tengok. Maaf ya, seandainya dibuka Allah dosa kita ini, tak ada kita yang mulia. Tak ada. Lau kana lil khotoya rih la aftaduhan nas wa lam yatajalasu. Seandainya setiap manusia berbuat dosa tercium bau badannya, entah busuklah, entah angirlah, entah ada bau yang tak sedap dari tubuh kita, setiap satu kali berbuat jahat, la aftaduhan nas wa lam yatajalasu. Akan terbongkar rahasia kita. Takkan ada orang mau duduk di samping kita. Maka jangan pernah sinis melihat manusia meninggalkan masa lalunya, berubah menjadi orang yang baik untuk masa depannya. Ya, dulu dia Muhammad memang Bu pakaian seksi, ya kan? Tak berjilbab, kemana-mana pakai baju tidur. Begitu masuk masjid, Allah, bentar. Aku tanda kali aku ini beritahu kau. Tanda kali. Makanya Pak, yang payah awak bercakap, yang tahu orang macam mana masa lalu kita. Saya ceramah di kampung saya Pak, selalu kulewati kampungku, cuma 2 kali mau aku nerima jadwal di situ. Kenapa? Yang payah cakap di kampung awak sendiri, tahu orang macam mana waktu kecil. Pernah aku ceramah, wak ni menjawab, delil mulut kau, gaya kau, Tak bisa menjawab.
Jadi kita hari ini Bapak Ibu belajarlah kita macam mana mengkaji ayat-ayat Allah. Begitu besar harapan Allah agar hambanya bertaubat. Tawaran-tawaran Allah, ku ampuni. Kalau kau tak percaya ampunanku ada, kata Wahab bin Munabbih, sama kau melecehkan ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini. Yang kedua, wa man saka musibatan fa innama yasku rabbah. Kalau ada susahmu, kalau ada masalahmu, kalau banyak masalahmu, sulit persoalanmu, jangan kau ceritakan sama orang, keceritakan sama Allah. Sekarang siapa cerita Bu? Handphone. Sikit-sikit sulit buat status. Pahit kali selama pandemi ini. Apa jawabannya? Mana ada? Maka mengadulah. Semua kita punya masalah Bu. Ada yang masalah lakinya bertingkat, tapi ditutup bininya, tak pernah tahu orang ada masalah rumah tangganya. Sekarang semua diungkit. Semua diungkit. Masalah rumah tangga buat di Facebook. Masalah rumah tangga yang tak cocok buat di WA. Apalagi bahkan media-media yang tak baik pun semua menggambarkan kejahatan dengan bangganya. Tak usah Bapak Ibu. Kalau seandainya lah, apa efeknya Ustaz orang yang menunjukkan masalahnya? Satu, rendah orang melihat harga diri kita. Jadi kalau di sini ada jamaah, ibuku tengok tak pernah nampak masalah, tenang aja. Apa jawaban ibu ini? Adanya masalah, cuma jangan ditunjukkan, disimpan, adukan sama Allah. Oh, jadi macam mana caranya Kak? Gak usah dipikirkan. Oh, berarti gak ada pikiran kakak? Bukan gak ada pikiranku. Kau kadang-kadang ngomong kau, podas sekali mulut kau memang. Bukan berarti gak kupikirkan, gak ada pikiranku. Cuman letakkanlah persoalan itu, adukan sama Allah. Makanya kita bisa menangis di depan orang banyak, sulit menangis dalam kesendirian. Oh, depan orang banyak kita bergaya Pak. Oh, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, tengok Nabi Yakub banyak masalahnya, masalah anak terhadap dirinya, anaknya dengan anak yang lain yang harus dia jaga kecemburuannya. Apa kata dia dalam Al-Quran? Qala innama asku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan susahku, sedihku hanya untuk Allah. Sekarang silih-silih ngadu, apalagi perempuan. Bu, jangan jadikan anak ini kawan media cerita. Jangan. Siapa seorang ibu suka mengadukan masalahnya terhadap anak kandungnya, rusak psikologi anak gara-gara persoalan kita. Aku pernah kutanya omakku, Bapak Ibu, Mak, tak pernah ku tengok omak berantem Mak selama aku hidup di dunia ini, selama tinggal aku di rumah ini. Kata omakku, orang dulu kalau berantem punya masalah, santun caranya, pakai kode. Pakai kode. Oh, tak cocok waktu sama wak perempuan, pakai kode. Masuk kau. Masuk kau. Masuk kau. Biar ku giling kau, masuk kau. Orang dulu begitu. Tak tahu anak tu puluhan tahun bersama di rumah, tak pernah kita dengar berantem. Orang sekarang di depan mata anaknya pun bangga dia menunjukkan masalahnya terhadap istrinya. Itulah zaman sekarang. Zaman sekarang banyak ibu suka membongkar aib masa lalu suaminya. Nah, sini kau nak, sebenarnya udah lama mau cerita sama kalian, cuman kalian masih kecil-kecil. Apa masalahnya Mak? Sebenarnya mama sama ayah kau nggak pernah cinta mama sama ayah kau. Terpaksa ya mama nikah sama ayah kau. Sebenarnya ada mantan mama. Orang sini juga, iya Mak, dekat orang belakang. Siapa namanya? Nurdin. Kadang-kadang kita ini masalah terakhir tahu orang lah macam mana kita, ya kan? Oh, berarti waktu pernah dekat sama wak sana. Enggak usah. Alhamdulillah saya dibilang orang, Ustaz macam tak ada ceramah happy, ya kan? Saya nikmati. Kalau ku bawakanlah masalah pribadiku di atas mimbar ceramahku, takkan sampai dakwahku Pak. Mana sampai? Oh, tak udah macam mana? Datang lagi jamaah. Sana. Lucu kali kau. Enggak konsen. Nikmati. Makanya Bu, jangan tunjukkan, ya kan? Sama anak pun begitu. Kalau bisa suara pun jangan ditinggikan, ya kan? Kalau gondok pun bapak pun Pak, jangan bangga kali. Kau sini kau enggak lotak kau. Tengok mama kau ini, enggak bisa diatur mama kau ini. Semua ditunjuk. Oh, kau pun enggak bisa diatur kau sebagai orang tua. Kau laki-laki sebagai pemimpin, harus kau jadi contoh. Oh, anaknya pun nengok.
terakhir saya pernah nanya Bapak Ibu, saya pernah nanya anak yang main di warnet, anak-anak begini, Dek, kenapa tak balik udah jam 5? Jawabannya buat saya malu. Pak Ustadz, kalau balik awak mama sama ayah bertengkar aja, suntuk otakku, barusan main game. Anak sekarang. Kenapa? Nampaknya banyak masalah, masih kecil lagi usianya. Udah banyak masalah yang dia lihat. Makanya kata Wahab bin Munabbih, simpan masalahmu, jangan tahu orang lain. Tutup masa lalumu, tutup kesalahanmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang menutup masalahnya, diadukan kepada Tuhannya, maka akan dia bahagia, tersimpan rahasia bagaimanapun dia buruknya. Sekarang tengoklah Muhammad, maka sekarang orang banyak menceritakan aibnya juga, menceritakan keburukannya. Makanya ada pesan Sufyan Ats-Tsauri, 3 yang wajib disabarkan, jangan sampai kebablasan. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? La tuhaddis bimaksiatik. Tahan, jangan kau ceritakan maksiat yang pernah kau lakukan. Jangan bangga menceritakan sama anak, dulu ayah nak Allah berjudi pernah. Oh, jangan kau tahu. Togel yang semalam itu, dulu ayah megang karya ini, karya kasih. Yang enggak terpegang ayah, daerah Eka Rasmi, agak berat Eka Rasmi. Kalau karya wisata, lapa ayah itu, karya wisata, karya jaya, karya kasih, kecil kali lah. Pernah kau dengar ada orang kena bacok kupingnya enggak lepas? Ayah yang bacok itu, bangga pula dia membilangkannya tukang bacok. Muhammad, seharusnya Bu, kalau ada pun kita begitu Pak, jangan ceritakan apa maksiat dan keburukan kita yang pernah kita lakukan, jangan pernah tahu anak. Muhammad, kalau anak bapak udah tengoknya bapak pakai peci, pakai baju koko, ya kan? Oh, bahagia dia. Ayo solat. Tapi walaupun ibu jijik menengok tingkah bapak ni enggak yang sebenarnya, tutup. Gaya kau pakai peci. Kerjaan kau togel. Main game, minta chip, main chip. Beli chip sekian M. Kalau gaya kau, istri lah yang tahu itu. Tapi jangan diceritakan. Yuk, kenapa Bu? Karena belum tentu. Saya kadang-kadang malu saya Pak. Di YouTube, tengok YouTube. Rata-rata semua orang suka di podcast itu menceritakan masa buruknya. Tak malu lagi orang sekarang ngomong di media, saya sudah hamil luar nikah. Tak malu. Saya pernah berzina, saya pernah berhubungan dengan sana beberapa kali. Semua diceritakannya. Ini bukan anak saya, ayahnya si Anu. Saya pernah menikah begini-begini. Saya pernah bersetubuh, dibuat dari sini. Tengok, baru sekarang media Pak. Bangga dia menceritakan masa buruknya. Bangga dia menceritakan aib-aib maksiatnya. Tak tahu dia, itulah yang menghancurkan masa depanmu. Suatu saat orang tahu kau, oh, kau pernah melakukan ini. Kenapa? Karena ada bukti nyata. Bagusan tonton YouTube kami ini, baik-baik lagi. AMR Official, jangan lupa like dan share. Apalagi Nurdin Marbot, itu juga ya kan. Bagus lagi ceramah-ceramah. Aku kadang-kadang Pak ceramah dibuat tak ada yang nonton, tapi yang buruk-buruk dibuat banyak yang menonton. Tak naik-naik aku tengok videoku, itu aja. Pening aku nengoknya. Ya, jadi kadang-kadang saya tujuan itu Pak, nggak bohong saya. Tujuannya mengimbangi. Muhammad, tengok anak sekarang, tak malu lagi tu, tak malu lagi ciuman depan orang banyak. Tengok YouTube itu, tak malu joget TikTok di pinggir jalan. Udah gila orang zaman sekarang, gila. Makanya Muhammad, saya ada ucapan Gus Baha, Allah Akbar. Kalaulah orang yang berbuat jahat sudah terbuka terang-terangan, kenapa banyak orang menyalahkan orang berbuat baik terang-terangan? Saya ulangi. Kalau kita ceramah pakai media, ala ria, dibilang orang. Ceramah diupload di YouTube, dibilang orang ria, ujub. Terakhir, Ustaz takut ceramah di YouTube dianggap ria, maksiat yang banyak di YouTube terakhirnya. Itu yang terjadi hari ini Bu. Makanya saya pribadi Pak mengimbangi. Kenapa? Minimal walaupun enggak viral aku dari YouTube nih, ada saksi hidup yang baik ku sampaikan. Selesai. Janganlah main TikTok. Oh ya, goyang semua. Oh Tuhan. Aku tengok aku juga lah, tengok aku juga lah. Cemana tidak? Orang aku punya handphone. Teri meri meri teri prem kahani hai muskil delo mah. Coba hafal aku juga lah. Coba. Itulah makanya tengok yang baik-baik. Ibu ya. Termasuklah pilih-pilih. Tengok
Kok ditengok video-video kami Pak yang nonton 100. 90 orang lah yang menonton. Tapi tengok YouTube yang maksiat tuh. Oh, jutaan yang menonton. Bu, kalau bapak ibu tonton itu sama orang tulah duitnya, maka orang tu dah dapat maksiat, dapat duit lagi. Kalau kami ini insya Allah Pak yang baik-baik jajarkan ini, yang sampaikan. Nah, jangan ceritakan maksiatmu masa lalumu. Ya Bu ya, jangan ceritakan macam mana pernah berbuat jahat. Jadi kalau bapak ni cerita masa lalunya, bilang baik-baik. Jadi mak kata ayah dulu, ayah mak jahat. Enggak, ayah kau baik. Luar biasa ayah kau ini. Subhanallah. Pandai ngaji mak. Oh, jangan kau tanya. Ayah kau ini ahlul Quran. Subhanallah. Iqra tamat 6 kali. Iqra. Memang Iqra. Cuma ada anak. Mana ada 7 Iqra. Ayah kau luar biasa. Allahu Akbar. Iqra 6. Ya mak. Oh, terimbangnya ayah kau ini. Ajan. Oh, ajan. Luar biasa ayah kau ini kalau ajan. Allahu Akbar. Pernah saking tingginya nafas ayah kau panjang, tak tahu di ujungnya, kebanyakan ayunannya. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar. Belok ke ujung. Jadi yang baik-baik itu cerita. Ayah kau ceritakan, ayah kau ini pejuang keras. Pernah narik beca, pernah begini-begini kerja bangun. Sekarang kau tengok ayah kau senang. Dulu waktu muda kau contoh ayah kau ini luar biasa pekerja keras. Allahu Akbar. Itu yang dicontoh. Ini enggak, jangan kau contoh ayah kau ini ya. Ya Allah, ayah kau ini parah ini. Kalau enggak nikah sama mama udah macam mana ayah kau ini. Dulu parah ayah kau ini. Allah, minum pernah ayah kau, berjudi pernah. Allah. Menjuali ayah kau gara-gara togel lu, menjuali bertahu kau. Ayah kau itu, ayahnya di belakang. Apa kau bilang? Enggak ada lubang yang sana lo kata. Enggak usah ceritakan. Jangan ceritakan masa lalu. Tahan mulut nih. Ya, tahan. Apalagi Bapak Ibu, wala biwaja'ik. Jangan ceritakan laparmu. Belum tentu orang kasihan menengok laparmu. Bisa-bisa orang yang membencimu tertawa bahagia melihat penderitaanmu. Tak perlu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, walaupun saya itulah yang saya ingat Bang Nurdin, mohon maaf. Kami orang Labuan Batu ini Pak, ada bahasa abang-abang kelas saya dulu. Orang Labuan Batu ini penyakitnya pungam-pungam. Pungam-pungam ini bahasa Indonesianya sok. Padahal miskinnya orang tuanya, tapi gayanya kayak seorang kaya. Panderesnya ayah omaknya, tapi gaya suka makan atau tiap malam makan mie Aceh. Saya Bapak Ibu mohon maaf, walaupun omakku jual genjer, ayahku sapam, memang tahu diri aku, tapi tak pernah aku bilang lapar kali bos sudah enggak makan ini, tolonglah dulu. Enggak pernah. Ku jaga itu Pak. Kadang-kadang bergerak, aku pandai aku, memang ular ku jago. Oh, udah lapar aku Pak, enggak ngomong aku. Lewat aku depan rumah waktu, yang kaya-kaya nih, lewat. Datang lo, Dil, ngapain kau? Enggak ada Wak, lagi jalan-jalan Wak. Ya Allah, udah makan teringatnya kau Dil? Belum Wak, masuk ilmu. Begitunya pula main ular, main. Aku kan tak minta, cuma lewat. Mainlah ilmunya. Kalau ngerti dia pula macam mana Wak tak makan, pas dikasihnya. Sekarang Muhammad yang banyak orang menunjukkan laparnya dengan meminta-minta. Contoh, aku bukan mengajari Bapak Ibu biar pelit, tidak. Tapi contoh, banyak orang yang sehat tangannya dua-dua meminta-minta di tengah jalan. Mohon maaf. Kenapa? Karena dia bangga menunjukkan laparnya. Yang paling malu kita hari ini, salawat Nabi pun dibawa-bawakannya. Udah kena aku Pak di depan sana waktu beli mie balap. Salatullah, salamullah. Salawat Nabi enggak dikasih, aku pakai peci. Memang pandai lah otak kawan aku pikir. Oh ya juga lah aku. Nah. Muhammad kok dipakai lagu-lagu lain belum tentu dikasih. Dipakainya salawat Nabi. Salatullah, salamullah ala toha. Aku menangis aku, ya Allah. Kenapa aku bawa Nabi dalam meminta-minta? Dulu mana ada orang Pak minta-minta bawa salawat Nabi? Kenapa? Karena dibawa lagu-lagu yang enak, yang lagu-lagu apa, yang lain tak mau, tak suka orang. Kenapa? Tak mungkin waktu bersalawat Nabi kita usir dia. Pandai betul. Kenapa cuma salawat Nabi dipakai dalam meminta-minta? Pakai lobe,
Tak ada orang tak minta-minta tak pakai lobe. Walaupun dia kafir, semua pakai lobe. Karena dianggap orang Islam tukang minta-minta. Itulah labelnya. Aku kasar aku sampaikan, Pak. Pakai telekung, pakai jilbab. Tidak ada. Kenapa? Rata-rata orang kalau udah tak berjilbab, pikir orang, bukan Islam kok. Ngapain dikasih? Makanya semua orang yang meminta-minta, walaupun dia bukan Islam, nyatanya gayanya seperti Islam, tukang minta-minta. Luar biasa, Pak. Malu kita. Saya kadang-kadang malu daerah-daerah kita ini. Allah Akbar. Ada lagi orang Sabtu biniknya buta, Minggu lakinya buta. Lain sipnya. Lain, betul. Udah ku tengok, Pak, di Simpang Juanda. Aku hafal aku. Itunya bahan ceramahku. Hari Sabtu datang dia, Pak Ustaz, tolonglah Pak Ustaz. Pak Ustaz, dalam hatiku, dari mana taunya aku Ustaz? Berarti kan ngintip dia ini. Dari mana taunya aku Ustaz? Sementara dia buta. Kan luar biasa. Dipranknya aku, kena prank aku, Pak. Betul. Hari Minggu, lakinya yang buta. Tolonglah Pak. Oh, Muhammad Bapak Ibu, tengoklah kaji kita. Orang yang buta betulan tak pernah minta-minta. Di Simpang Karya ini, Pak, mau ke Karya Bakti, mau ada yang jalan beloan ini. Ada hampir dulu ada sebulan yang lewat, masih rajin dia berdiri jual kerupuk. Jual kerupuk kan, Pak. Dia buta betulan, tak nampak dua matanya melihat, tapi rendah hatinya, tak mau minta-minta. Allah angkat derajatnya walaupun dia tak kaya, tak minta-minta, dengan bekerja menjual kerupuk di pinggir jalan raya. Tapi yang enggak buta, Pak, karena malasnya. Karena semakin kita kasih, semakin malas dia, Bu. Semakin kita kasih, Pak, makin menggek dia minta-minta. Oh, dikasih kok. Ada kalkulasi orang yang meminta-minta itu. Coba, kok lampu merah, Pak. Satu lampu merah 60 detik. Kalau 20 mobil, dua orang yang ngasih 4.000 kali 60 detik kali 4.000 dalam 1 jam, berapa gajinya? Makanya orang miskin, orang minta-minta tak pernah miskin. Di Jakarta sana, Pak, punya mobil, punya rumah bertingkat, kaya-kaya. Makanya ada, saya tengok Dadang mantan Bupati Garut itu, Pak, ya, yang menyurupi orang minta-minta di jalanan. Kadang-kadang Allahu Akbar, punya kereta. Saya pernah baru ini saya tengok, dijumpainya. Berapa sewa rumah? Sewa rumah saya 16.000. Kredit kereta 1,5. Tukang minta-minta. Rumah sewanya 500.000, kreditnya 1,5. Dan belanja per bulan 2 juta. Berarti ada gajinya 4 juta dalam meminta-minta. Sementara yang mengkasih itu saja tak sampai segitu gajinya. Makanya jangan tunjukkan, Bu. Makanya Pak, Bu, jangan awak marah kalau tak dapat sumbangan, dimasukkan kepling ataupun pemerintahan. Nggak usah marah. Saya Bapak Ibu Muhammad asli nih, Bang. Muhammad Bang Nurdin asli nyata. Banyak kawan-kawanku dulu dapat beasiswa, sementara pegawainya ayahnya. Ada sawit omaknya 10 hektar di kampung sana. Datang dia, "Dil, ini ada beasiswa, cair 10 juta, cair. Gaya kawan. Oh, apa syaratnya? Surat miskin. Oh, tak mau. Kalau ku buat surat miskin, tengok di tanda tangannya, pasti kata-katanya, dengan ini yang bernama Abdul Muhadir di Tonga benar-benar miskin, maka berhak menerima beasiswa yang ditawarkan di kampus tertentu. Dibaca, ditanda tangani lurah, utanda tangani, ditanda tangani rektor, doanya miskin karena kau minta dalam catatan tulisanmu. Itu hati-hati, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kawan-kawan yang mengaku miskin nih, Pak, balik kampung hari ini. Tak ada di Medan. Kenapa? Saya bilang, dulu kan kau yang minta miskin dapat 10 juta. Aku tak pernah ngurus beasiswa. Mungkin itulah Allah jawab. Dulu kau miskin karena kau tak pernah mengaku miskin, karena kau berjiwa kaya. Allah kasih balasanmu. Kau kaya, pengen jadi orang miskin. Nah, dikasih Allah, ku miskinkan kau hari ini. Macam mana kau rasakan? Sekarang banyak begitu. Maka jangan marah-marah sama Kepling kalau nggak dapat bantuan corona. Nggak usah, biarkan dimakannya di situ. Kadang-kadang makin awak dapat bantuan corona, diucapkannya pula mudah-mudahan panjang corona. Makanya panjang corona. Orang wak nggak ngerti siapa corona, pikirnya corona ini orang, rupanya penyakit. Makanya tak habis-habis, Pak, udah 2 tahun. Mudah-mudahan ini, Pak, ada, Bu, bantuan corona. Mudah-mudahan. Oh, makasih banyak, Pak, sampaikan sama corona, panjang umur. Makanya panjang, Pak, 2 tahun.
Coba, nggak usah. Mohon maaf, izin. Apalagi yang tak boleh diceritakan? Nah, ini pula. Wala tuzakki nafsak. Tak boleh kau ceritakan macam mana caramu beribadah dengan kesucian hatimu. Oh, nggak usah. Orang nggak nanya. Kalau ditanya baru boleh. Kak, ku tengok kakak kok lancar rezekinya kak. Iya, rajin kau bersedekah. Tiap subuh kau amalkan. Kata guru-guru begitu. Itu boleh. Tapi ini yang aneh, orang tak nanya, orang tak mau tahu, dia ngasih tahu. Itu yang tak boleh. Begini betul aku, semalam aku hari sholat subuh kan, jam 3 baca Quran. Baca Quran adalah tahajud. Habis tahajud, saya kurang tidur. Kenapa ada? Pokoknya habis tahajud, sholat subuh, habis sholat subuh lah aku baca Quran lagi balik. Alhamdulillah sholat duha itu baca Quran lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Makanya kurang tidur, makanya gak ngantuk kurasa. Itulah kadang-kadang enak badan. Kurang tidur, banyak beramal lah. Namanya udah tua kadang-kadang begitulah kan. Alhamdulillah habis ini nanti insya Allah lah keliling. Tak guna itu. Saya pernah menanyakan satu jamaah saya di Aceh Singkil waktu saya ceramah Maulid. Umurnya 84 tahun, sehat. Saya tanya, apanya amalan bapak makanya gitu? Dijawabnya, aku tak pernah stres memikirkan orang karena orang belum tentu memikirkan aku. Apalagi enak hidup nih. Jadi kenapa awak pikirkan persoalan orang? Belum tentu awak dipikirkannya kalau punya persoalan. Tak bisa. Makanya mohon maaf ibu, apa yang boleh diceritakan dari kebaikan yang kita lakukan, setiap yang bisa dicontohkan. Hanya 3 yang boleh ria pak, yang dianggap Allah tak ria walaupun pandangan manusia ria. Pertama, baca Quran. Kalau baca Quran itu mengundang orang ingin baca Quran dengan indah suaranya, boleh. Kau tunjukkan suaramu indah, biar terpancing orang baca Quran. Boleh. Yang kedua, orang yang menyebutkan kebaikan kita, bukan kita minta. Contoh, ada orang kaya di sini menyumbang keramik ini, dia tak minta diumumkan atau disampaikanlah sama BKM. Pak, tolong mohon doanya Pak ya. Bahagia BKM. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada jamaah kita menyumbangkan keramik 20 kotak. Mudah-mudahan kebaikan beliau Allah berikan berlipat ganda. Amin. Dia tak minta, karena kita bahagia menerimanya, kita doakan, itu bukan riya. Mohon maaf Ibu. Nah, apalagi yang ketiga yang tak dianggap Allah riya, menunjukkan kebaikan dalam kebersamaan. Inilah kita ini, pengajian, zikir, tunjukkan. Jangan malah Ibu menengok orang kalau hendak mengaji. Awak mau wirid Yasin. Wah, maaf, wirid Yasin malam Jumat, dilipat-lipatnya buku Yasin tu, dikantonginya, baru dipantatinya. Berarti yang diduluinya Yasin itu. Ditegur bininya, "Bang, kok dilipat bang?" "Malu, jangan nampak kali." Banyak orang kayak gitu. Enggak, nampakkan. Pegang wirid. Mau kemana bang? Wirid lah kau. Malam Jumat ini macam lupa aja kau. Bukan ria itu. Biar orang ikut wirid kayak kita karena ditengoknya kita berbuat baik. Ini tidak, wirid itu buku Yasin digulung-gulungnya, dikantonginya. Apalagi ada yang dipantatinya. Pantatinya, masukkannya di sini. Macam mana mau berkah? Jadi mohon maaf, 3 yang tak boleh diceritakan. Mohon maaf, tahan, sabar, jangan dipublikasikan. Yang terakhir, apa kaji kita Bapak Ibu? Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan Wahab bin Munabbih dalam kitab Taurat yang dia baca, "Man asifa ala ma fi yadi ghairi sakhata qada'a rabbah azza wa jalla." Siapa yang sedih yang punya orang tak bisa dia miliki, maka kata Wahab bin Munabbih, maka sama kau marah atas qada Allah yang Allah tentukan terhadapmu. Tak bisa kita miliki yang dimiliki orang, tak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu, tak bisa. Stres. Orang beli mobil tahun 2021, 2022 akan datang keluaran baru lagi. Orang ganti handphone, ada lagi handphone baru. Tak bisa. Bangun rumah orang, naik. Kadang-kadang, luar biasa bang. Orang corona tak berduit. Dia ku tengok corona berduit. Aku kadang-kadang belok-belok lidahku ini. Padahal nggak ada dalam catatanku ini. Belok-belok juga ke situ kan. Coba, nggak usah. Saya pribadi Bapak Ibu, kalau apa yang dipunya orang ada punya, capek otak. Itu rumah orang. Makanya Pak, aku bocorkan sama Bapak. Kenapa banyak kita laki-laki yang mati duluan Pak?
Karena kita yang kena pres tiap hari, kena pres. Inilah pelakunya. Gerak bang, gerak. Iya, gerak. Apa yang ditengoknya suka awak beli? Semalam bang, kawan aku beli, lumayan bang, nggak mahal-mahal kali, murahnya, murah kepala otak kau murah. Emosi lah awak ni, membilangkannya murah. Awak yang paling mencarinya. Oh maaf ibu, jangan dipaksa. Saya alhamdulillah dulu ya Allah naik sepeda. Aku tengok orang naik kereta, dalam diriku itu kan kereta ayahmu. Aku naik sepeda uangku sendiri, lebih kaya aku dari kau. Sampai satu tujuannya kan ke kampus. Mungkin agak lambat aku, maka aku percepat aku berangkat. Kalau kau naik kereta berangkat tengah 7 sampai jam 7, aku naik sepeda habis sholat subuh, nyapu masjid, berangkat jam tengah 6, sampai kampus jam 7 juga. Cuman beda sampainya walaupun capeknya berbeda. Begitu sama dengan makan bu. Kalau makan di ayam penyet, nah itulah orang Mandailing, ayam penyet, ayam penyet. Pai orang Padang Bolak ini. Ayam penyet coba, sama nasinya, sama ikannya, sama ayamnya, berbeda harganya. Yang mana menangnya? Gayanya. Mana makan bang? Cendelaras. Padahal makan di pinggir jalan pun awak orang Islam yang punya, untung lagi kawan awak, walaupun Muhammad dagangannya sederhana. Kenapa? Karena kita pengen kayak gaya orang. Mana makan siput tumpah, aku dah kena aku siput tumpah. Ku tengok kerang, cumi ditumpahkan. Oh dipajak banyak. Ini ku pikir kan. Begitu membayar 200.000, oh Tuhanku tak temakan ku kerang itu ya Allah. 200.000 kalau ku beli ke pajak berapa kilo dapat ku kerang kayak gini ku pikir. Begitu kali-kalinya kita sekarang mau pengen gayanya bukan kebutuhannya. Rumah udah cukupnya luasnya, cuman enggak cantik modelnya, naikkan. Udah naik, kurang cantik juga, pasang kanopi. Kurang cantik, bangun taman-taman mininya. Kurang cantik, mulai lagi rehab sana, rehab sini, rehab terakhir sampai mati, merehab-rehab tak dinikmati, mati di situ. Sama dengan mobil pak, mobil kan tujuannya biar jangan kena hujan. Udah urusan gayanya ya terserah kita pak. Kalau orang yang mengerti dunia ini takkan ambisi dia. Gantilah bang, udahlah ini aja cukup lah. Orang ini awak ke pajak ngambil uang pensiunan. Itu aja yang kerja awak. Ngapain pak repot-repot kali? Oh ya bang ya, iya. Tapi aku tengok mobil abang nih bang udah parah kali. Aku tengok kayak abang. Iya, udah mobilnya sakit-sakitan, yang punya pun sakit-sakitan kan? Nah, semua bercampur di situ. Saya tak begitu tapi makan aja makan. Pernah direpeti makku aku, mak. Makanlah kau mak, ya makanlah kau. Apa yang ada kau makan. Beli di sana lah mak, enak di sana. Diam kau. Enggak, kau makan usah. Kau urusan jangan aku setet gara-gara kau. Kau makan. Enggak. Sip bapak mi, sip. Oh mak. Baru regar, oh mak, baru regar. Oh mak diam. Kalau sekarang kemana kita? Makan apa kita? Ini enak enggak? Ini enak enggak? Semua habis. Nah, kereta pun begitu bapak ibu. Jangan dipaksa berlari cepat, awas terjatuh badan terhempas. Maksud dituju belum tentu dapat, benda di tangan habis terlepas. Dalam makna ini. Ini lagu favoritku ini pak. Tengok, pengen awak sesuatu, pengen mobil awak, padahal kereta baru lunas, digadekanlah kereta. Dah, belilah DP mobil. Udah pak? Dapat DP mobil, nampak kayak orang kaya, biar kayak orang lain. Ya kan? Ternyata orang lain ini besar gajinya. Sawitnya sekian hektar, awak ikuti gayanya. 4 bulan nampak kayak orang kaya, terjuallah mobil karena tak terbayar angsurannya. Kereta yang lunas tadi sudah tak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena sudah dibuat ke mobil. Semua lepas, tak ada yang kita miliki. Begitu Bapak Ibu. Saya pak digoyang orang juga saya. Gantilah Ustaz. Keretaku ini pak, tengoklah keretaku nanti. Dari sana aku naik kereta udah tanda perwiritan kolaku yang masuk karena batuknya goyang-goyang. Tengok nanti. Lampunya pun udah mati satu. Lampu satu. Aku tak malu aku pak. Yang penting sampai aku nyaman, aku terkejar jadwalku selesai. Terbelinya NMAX, terbeli NMAX kecil kali. NMAX berapa NMAX pak? Nah, kalau gaya-gaya dunianya. Tapi awak kan tujuannya ceramah. Ngapain bergaya kali? Nah, kadang-kadang mau mabuk. Semalam kejadian lagi bocor, puam, meledak aku. Begitulah dunia. Cemana lagi dibuat?
Makanya jangan pernah memaksakan diri biar kayak orang. Muhammad Bang Nurdin, tidak ada bedanya ustaz di sini, Pak. Mau naik Pajero dia, mau naik kereta, beda honornya. Kalau ada berarti berdosa lah kita. Kenapa? Sama-sama disampaikannya ceramah agama, sama-sama juga disampaikannya hadis, disampaikannya pesan ulama. Kenapa dibedakan? Ada juga Muhammad begitu Bapak Ibu, daerah kami sana, enggak saya bolong tempatnya Pak. Kalau datang apa yang naik Pajero, naik Fortuner, dinaikkannya. Kenapa? Mesinnya ustaz masuk dari tol. Aku naik kereta dipotongnya. Kakak kan bensin cuma 10.000. Memang gak ada otak lah kawan ni gue pikir. Emosi aku betul. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang ada ustaz tu kayanya dia, tapi tak memaksakan diri. Kadang-kadang macam kami ibu, nampak ibu kaya dia, tapi betul belum tentu tenang hatinya. Aku paling tenang aku Bapak Ibu. Kenapa? Tadi yang kupikirkan, angsuran tak ada, nikmati aja. Alhamdulillah, kosong pun jadwal jadi makmum. Kalau ada orang meminta jadwal kepada abang, bukan berarti dakwah itu, berarti ada yang sudah diharapkannya untuk dicapaikannya. Assalamualaikum Bang Nurdin, udah lama nggak ngundang. Aduh, udah lama nggak ngaji ya. Kenapa? Ada yang ditargetkannya tak tercapai, maka korbanlah meminta kepada orang lain. Itulah yang dikatakan tak bersyukur apa yang sudah kita minta. Nikmati aja Ibu. Kalau ditengok, mau saya pribadi Pak Ustaz, juallah mobil Ustaz nih, ambillah Pajero, Fortuner, aduh, sekelas Ustaz ala, ya kecil kali lah. Ambil, dihitungnya pula jadwalku. Coba Ustaz ku tengok full, satu hari sekian ceramah, Senin berisi, Selasa berisi, Rabu berisi, Kamis berisi, arisan 2 tempat mau 3 tempat, kadang-kadang menyunatkan, menikahkan, ada apa lagi, udah menikahkan, mengakikahkan, udah mengakikahkan, mentalkilkan, macam-macam. Kalau kami Ustaz Pak, hidup mati kami yang ceramah, itulah dia. Dihitung-hitungnya, khotib 4 kali, kalau 4 kali sekian, sekian juta, kalau ceramah sekian juta. Dia pula yang menghitung ceramahku. Aku aja nggak tahu berapa dapatku, dia pula yang menghitungnya. Udah berapa itu? Ambil aja Ustaz nanti ini, nanti ambil DP, masuk sekian, ambil angsuran sekian. Kalau angsurannya 5 juta, kalau Ustaz ceramah dapat 10, kan sisa 5 juta lagi. Main kali-kali kawan. Iya kalau sembuh, kalau sakit apa enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak mungkin aku demam-demam ceramah di sini. Itulah hidup. Makanya mohon maaf ya, jangan paksa bapak-bapak ini lagi. Nikmati dia udah dicarinya masa tuanya. Udahlah bang, nikmati yang penting beramal lawak, mengaji. Orang sana baru beli kita masih ada, ngapain paksa kali. Baguslah bang tabung, alhamdulillah bisa kita umroh nanti habis corona. Itulah perempuan yang hebat. Wa idza uqsimataliha barratka. Berapapun yang dibagi, ridho dia tak pernah berontak. Tak terasa Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.